Film dibuka oleh dua orang pasangan mahasiswa yang sedang melakukan panjat tebing di tengah hutan. Dia adalah Rich dan Smith. Yeah, come on up, Slowpoke. Namun ketika Rich sampai di atas tebing, tiba-tiba Smith tak bisa mengetahui apa yang terjadi karena dia masih bergelantung di tebing. Namun ketika darah Rich jatuh tepat pada mukanya, bisa dipastikan bahwa Rich sudah mati. Kemudian, Smith ditarik oleh orang yang berada di atas tersebut. Tak ingin bernasib seperti Rich, dia memutuskan untuk melompat dari atas tebing. Tapi ternyata, orang misterius tersebut belum menyerah dan mengejar Smith. Saat Smith hampir sampai pada mobilnya, tiba-tiba, dan inilah Wrongtune Part 1. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Petani Film. Kali ini saya akan mencoba merangkum film sadis dari permintaan kalian semua yang berjudul Wrongtune, di mana pertama kali film ini dirilis pada tahun 2003 yang disutradarai oleh Rob Smith. Film ini tentang kumpulan kanibal tapi bukan Sumanto yang menjebak orang-orang melewati hutan yang mereka tinggali. Film ini cocok sekali buat kalian yang sedang menjalani program diet, karena akan ada banyak adegan kejar-kejaran dan adegan pembunuhan dengan cara yang sadis yang bikin kalian sesak nafas dan mual. Tanpa berlama-lama langsung ke filmnya. Jelek dan aku bangga. Lebih keras. Aku jelek dan aku bangga. Lebih keras. Aku jelek dan aku bangga. Aku jelek dan aku bangga. Kisah akan berfokus pada seorang laki-laki yang sedang terburu-buru untuk menghadiri wawancara dengan partner bisnisnya. Dia bernama Chris. Namun di tengah jalan dia terjebak macet yang disebabkan oleh mobil tangki yang bocor. Tanpa pikir panjang, Chris pun memutar balik mobilnya untuk mencari jalan lain. Karena di tempat itu tidak ada sinyal untuk melihat Google Map, Chris berhenti di pom mini dan bertanya pada seseorang yang tampak mencurigakan. Chris melihat peta yang ditempel dan berasumsi bahwa jalan yang dia tuju berada tepat di depannya. Thank you very much. You take care, okay? You're the one gonna need to take care. Di tengah jalan, dia melihat seekor kijang yang tergeletak di pinggir jalan. Namun tiba-tiba, dia menabrak sebuah mobil yang terparkir di tengah jalan. Mobil tersebut berisikan 5 orang dan tampaknya seseorang telah menaruh perangkap paku di jalan tersebut. Ketika 4 anggota mereka pergi untuk mencari bantuan atau telepon, mereka menemukan gubuk yang pada awalnya tampak kosong. Tapi apa yang mereka temukan di gubuk membuktikan bahwa itu benar-benar dihuni dan bukan tempat yang mereka inginkan. Guys, check this out. Stop! We have to go now. Jesse! Jess. Hey! Guys, we Saat mereka keluar, sebuah truk berhenti di depan rumah dan 3 pria pegunungan bawaan memasuki rumah membawa mayat teman mereka. Dan pada saat orang pegunungan itu tertidur, mereka mencoba untuk keluar dari gubuk mereka, tapi ternyata ia terbangun dan langsung mengejarnya. Mereka pun lari terbirit-birit ke suatu bukit
Dan anehnya, kawanan orang pegunungan itu langsung tiba di tempat mereka bersembunyi. Kemudian salah satu dari mereka, yaitu Chris, mencoba mengalihkan perhatian orang pegunungan itu, dan apesnya dia terkena tembak di kakinya. Dia pun kenok. Temannya Scott langsung keluar mengalihkan perhatian agar temannya yang kenok diabaikan. Orang gunung pun menembaknya, namun lopot, dan langsung mengejarnya. Di satu sisi, mereka yang mempunyai peluang untuk ambil alih mobilnya langsung bergegas menyelamatkan Chris dan kabur memakai mobil para mutan itu. Salah satu dari mutan itu mengejarnya namun tak bisa. Di sisi lain, Scott lari dengan segenap raganya, bertemu dengan mobil yang dikendarai temannya, dan nyaris saja selamat. Namun sayangnya, mutan tersebut memanahnya tepat di rusuknya. Temannya pun langsung tancap gas, namun di tengah perjalanan, mobilnya tercelat guys. Mereka pun turun dan jalan kaki. Di perjalanan, mereka menemukan gubuk di sebuah pohon. Kita sebut rumah pohon. Mereka pun langsung menaikinya, mencari P3K untuk mengobati luka Scott. Malam pun tiba. Para mutan berpatroli sampai di bawah rumah pohon. Tiba-tiba, dan mutan pun langsung menaikinya. Ketika hendak membuka pintunya, Scott memukulnya, namun mutan malah membakar rumah tersebut. Mereka pun langsung melompat dari rumah itu. Sesampainya di bawah, tiba-tiba Charlie dibacok oleh mutan itu. Jesse dan Scott lolos dari mutan itu. Di pagi harinya, Scott dan Jesse keluar dari persembunyian, mencari jalan agar keluar dari hutan itu. Namun sayangnya, mutan datang dengan tiba-tiba. Scott langsung terpental ke bawah, dan Jesse dibawa oleh mutan itu. Scott yang terpental melihat polisi yang sedang berpatroli dan memberhentikannya. Namun naas, polisi tersebut mati terkena panah. Scott yang panik langsung menaiki mobil itu, tapi tidak ada kuncinya. Scott pun bersembunyi di bawah mobil. Dan mutan itu langsung membawa mobil dan mayat polisi itu ke gubuknya. Sesampainya di sana, Scott yang tak ingin Jesse mati langsung membakar gubuk itu dan menabraknya dengan mobil, dan terjadilah pertarungan di dalam gubuk. Scott dan Jesse hampir mati di sana. Mungkin berkat kekuatan cinta yang dimiliki, mereka pun memenangkan pertarungan dan meledakkan gubuk tersebut. Tamat. Mereka pun pulang dan kayaknya mereka akan nikah. Jika kalian penasaran, tinggalkan komentar Anda agar kami lanjut ke part selanjutnya.